Dulu tegas menolak, PDIP kini ikut mendukung revisi UU TNI. Dugaan adanya komitmen perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari Partai Wong Cilik menjadi dapat diduga menjadi Partai Wong Licik. PDIP dan revisi UU TNI, dari penolakan keras ke dukungan penuh. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, kembali menunjukkan dinamika politiknya dalam menyikapi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, RUU TNI. Jika sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan tegas menolak revisi ini, kini partai berlambang banteng tersebut justru menjadi bagian dari proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan mendukung revisi tersebut. Itu disebut pelin-pelan alias tidak konsisten, alias memikirkan peluang yang menguntungkan bagi kelompoknya. Tidak benar-benar melihat kebutuhan rakyat yang selama ini diumbar bahwa PDIP adalah Partai Wong Cilik. Kalau sekarang terkesan bisa diduga menjadi Partai Wong Licik. Dari sikap tegas Megawati ke perubahan sikap PDIP. Sikap awal PDIP terhadap revisi UU TNI sejalan dengan prinsip reformasi militer pasca Orde Baru. Megawati Soekarno Putri, dalam beberapa kesempatan, menegaskan bahwa penyetaraan peran antara TNI dan Polri bertentangan dengan TEP MPR nomor 6 MPR 2000 yang memisahkan kedua institusi tersebut. TEP MPR harus dijalankan, yaitu pemisahan antara TNI dan Polri. Loh kok sekarang disetarakan? Saya nggak ngerti maksudnya apa, ujar Megawati dalam Mukernas Partai Perindo pada 30 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara. Megawati juga menyuarakan kekhawatiran bahwa revisi ini bisa membuka peluang bagi kembalinya duifungsi TNI, sebuah konsep yang menempatkan militer tidak hanya sebagai alat pertahanan negara tetapi juga dalam ranah politik dan pemerintahan sipil, sebagaimana terjadi di era Orde Baru. Namun, berjalannya waktu menunjukkan perubahan sikap PDIP. Kini partai tersebut aktif dalam pembahasan revisi UU TNI di DPR. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengklarifikasi bahwa sikap partainya berubah setelah melakukan diskusi dan kajian lebih lanjut. Penolakan, itu kan sebelum kami bahas bersama, ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025. Menurutnya, kekhawatiran awal telah terjawab dalam pembahasan di DPR. Puan menegaskan bahwa tidak ada pasal dalam revisi UU TNI yang bertentangan dengan prinsip reformasi militer. Kalau kemudian bukan dalam jabatan-jabatan tersebut, TNI aktif harus mundur. Dalam revisi UU TNI itu sudah jelas dan clear, tegasnya. Apakah PDIP berubah haluan? Perubahan sikap PDIP dalam isu strategis ini menimbulkan berbagai spekulasi. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa manuver ini berkaitan erat dengan posisi PDIP di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, partai tersebut belum menentukan secara resmi apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan. Dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB, PDIP kala itu tegas berada di luar pemerintahan. Pada periode 2004 hingga 2009, PDIP adalah satu-satunya oposisi, sementara pada periode 2009 hingga 2014 partai ini bergabung dengan Gerindra dan Hanura dalam mengkritik kebijakan ekonomi dan energi pemerintah. Namun, dalam konteks pemerintahan Prabowo, sikap PDIP tampak lebih fleksibel. Pada rapat kerja nasional PDIP Mei 2024, Megawati menyatakan bahwa partainya akan berperan sebagai penyeimbang, tidak sepenuhnya oposisi tetapi juga tidak serta-merta mendukung semua kebijakan pemerintah. Kalau di luar, kami mengkritik secara proporsional. Kalau di dalam pemerintahan, kami mendukung secara proporsional, ujar juru bicara PDIP, Guntur Romli, kepada Tempo pada 25 Februari 2025. Implikasi revisi UU TNI. Jika revisi UU TNI benar-benar disahkan, bagaimana implikasinya terhadap supremasi sipil dan reformasi militer di Indonesia? Menurut Ketua Komisi DPR sekaligus Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, revisi ini tidak akan membawa kembali duifungsi TNI seperti di era Orde Baru.
Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa perlu pengawasan ketat dalam implementasi undang-undang ini agar tidak membuka celah bagi militer untuk kembali berperan dalam politik. Kita harus tetap waspada. Jangan sampai ada klausul yang justru memungkinkan TNI kembali masuk ke ranah politik praktis, meskipun dalam bentuk jabatan di kementerian atau institusi sipil, ujar pengamat politik dari LIPI, Dr. Adi Prayitno. Sejumlah pihak juga mempertanyakan apakah sikap PDIP yang kini mendukung revisi UU TNI akan berdampak pada hubungan politiknya dengan partai lain di parlemen. Apakah ini sinyal bahwa PDIP mulai mendekati pemerintahan Prabowo? Ataukah ini hanya strategi untuk tetap relevan dalam dinamika politik nasional? Sikap politik PDIP dalam revisi UU TNI mencerminkan perubahan strategi dalam menghadapi pemerintahan baru. Dari penolakan tegas yang diusung Megawati hingga keterlibatan aktif dalam pembahasan revisi, PDIP menunjukkan fleksibilitasnya dalam berpolitik. Namun, apakah ini merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas politik atau sekadar manuver taktis untuk menjaga posisi di tengah pusaran kekuasaan? Jawabannya akan semakin jelas setelah PDIP menggelar Kongres Partai pada April 2025, yang akan menentukan arah politiknya ke depan. Dulu katanya Teguh beri Munafik prediksi setelah berani, tapi kini ada berputar janji lama tinggal bubar. Katanya rakyat nomor satu, katanya berfungsi tamu, tapi kini duduk manis kalau sidang ikut kompromis. Mana janji, mana kata, kenapa berubah secepat itu? Dulu keras, kini lunak, politik oh begitu licik. Bicara reformasi tinggi, tapi sikap malah lari. Oposisi atau koalisi, jangan-jangan cari posisi. Bukan soal siapa menang, bukan soal siapa berkuasa, tapi kalau janji ditinggal, kepercayaan pun sirna. Rakyat lihat, rakyat ingat, siapa setia, siapa melesat. Janji politik hanya omong kosong jika kepentingan jadi pegangan. Dulu katanya Teguh berdiri menolak revisi, suara berani, tapi kini arah berputar, janji lama tinggal bubar. Katanya rakyat nomor satu, katanya duit fungsi tabu, tapi kini duduk manis dalam sidang ikut kompromis. Mana janji, mana kata, kenapa berubah secepat itu? Dulu keras, kini lunak, politik oh begitu licik. Bicara reformasi tinggi, tapi sikap malah lari. Oposisi atau koalisi, jangan-jangan cari posisi. Bukan soal siapa menang, bukan soal siapa berkuasa, tapi kalau janji ditinggal, kepercayaan pun sirna. Rakyat lihat, rakyat ingat, siapa setia, siapa melesat. Janji politik hanya omong kosong jika kepentingan jadi pegangan. Mana janji, mana kata, kenapa berubah secepat itu? Dulu keras, kini lunak, politik oh begitu licik. Mana janji, mana kata, kenapa berubah secepat itu? Dulu keras, kini lunak, politik oh begitu licik. Mana janji, mana kata, kenapa
siapa merubah secepat itu. Dulu keras, kini lunak, politik oh begitu licik. Bicara reformasi tinggi, tapi sikap malah lari. Oposisi atau koalisi, jangan-jangan cari posisi. Bukan soal siapa menang, bukan soal siapa berkuasa, tapi kalau janji ditinggal, kepercayaan pun sirna. Rakyat lihat, rakyat ingat, siapa setia, siapa melesat. Janji politik hanya omong kosong, jika kepentingan jadi pegangan.